Kita ke informasi lainnya, seorang residivis pengedar sabu digerebek polisi di Cimahi, Jawa Barat. Saat penggeledahan, polisi menemukan sabu seberat 500 gram di bawah tempat tidur. Anggota Reserse Narkoba Polres Cimahi menggerebek tempat persembunyian pengedar narkoba di kawasan Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat digeledah, polisi juga menemukan sabu sebanyak 500 gram di bawah tempat tidur. Dari 3 pelaku yang ditangkap, 1 pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Pelaku yang pernah mendekam selama 8 tahun penjara dan kembali berniaga sabu 1 tahun setelah keluar penjara. Untuk saudara Til ini tidak membuka barang dari siapa. Itu diedarkan lagi atau dipakai, Pak? Untuk diedarkan lagi di Bandung Raya, Cimahi, dan KBB. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor dan banjir membuat ribuan rumah di 4 kecamatan di Palopo, Sulawesi Selatan terendam banjir. Bencana juga menyebabkan akses jalan terputus. Beginilah detik-detik saat bencana tanah longsor menutup akses jalan di Kecamatan Bungkajang, Palopo, Sulawesi Selatan hingga akses jalan terputus. Turun terus tanahnya, nggak bisa. Bencana disebabkan tingginya intensitas curah hujan selama beberapa hari terakhir. Sementara di jantung kota Palopo, banjir juga menghantam permukiman penduduk. Setidaknya ada 3 kecamatan yang kini terendam banjir, yakni Kecamatan Wara, Wara Timur, dan Sindana. Akses jalan di jantung kota ikut terendam serta membuat sejumlah kendaraan mogok di tengah banjir. Bencana banjir juga merendam PDAM Kota Palopo hingga proses pendistribusian air terhenti, menyebabkan krisis air bersih. Petugas dikerahkan ke sejumlah titik bencana untuk membantu mengevakuasi warga hingga membuka jalur yang tertutup longsoran tanah. Dari BPBD sudah ada, Pak? Semua pasukan malam ini sudah kami kerahkan dengan 3 grup. Ada yang di Limping, ada yang di Kota dan di tempat ini. Sebagian juga ada yang masuk di daerah-daerah pemukiman. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga diimbau untuk tetap waspada lantaran intensitas curah hujan masih cukup tinggi. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Pemirsa, artis Reza Artamevia buka suara terkait kasus tuduhan penipuan berlian palsu yang menjadi jaminan pinjaman pada seorang pengusaha berlian. Ia menilai tuduhan mencoreng nama baiknya sebagai publik figur. Sempat bungkam usai pemeriksaan beberapa waktu lalu, penyanyi Reza Artamevia buka suara terkait dugaan penipuan berlian palsu yang dituduhkan kepadanya. Sebelumnya, Reza mengaku membutuhkan dana dan memutuskan meminjam uang dari seorang pengusaha, IM, sebesar 8 miliar rupiah dengan jaminan sebutir berlian 20 karat. Reza kembali meminjam uang sebesar 3,5 miliar juga dengan jaminan sebutir berlian 10 karat. Masalah muncul ketika pengajuan pinjaman ketiga senilai 50 miliar dengan jaminan 6 butir berlian. Namun pengusaha IM hanya memberikan 7 miliar rupiah saja. Selain itu, IM menuding berlian milik Reza palsu sehingga terjadi pelaporan ke polisi. Didampingi kuasa hukum, Reza melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Sudah serahkan juga kepada semua tim penyidik dan semua yang kita laporkan bahwa semua itu tidak ada sedikit pun mengatakan bahwa berlian kita palsu. Jadi sepertinya ada delay yang sengaja dibuat untuk kondisi yang diciptakan oleh mereka. Sampai 7 Oktober itu baru kita dikasih tahu palsu. Saat ini Reza mengaku ingin bertemu dengan IM dengan harapan bisa menyelesaikan perselisihan bisnisnya secara baik-baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.